Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Bersyukur sekali boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini untuk boleh bersekutu, berdoa dan juga belajar dari kebenaran firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Beni. Saya mungkin lebih sering membawakan firman Tuhan di Komisi Remaja atau beberapa kali ke GKY Citra Raya begitu. Tetapi untuk persekutuan doa rasanya ini baru pertama kali begitu ya. Nah, saya Beni, saya melayani di GKY Cimone. Tahun ini tahun yang ke-9 saya di GKY Cimone, tentu dengan anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan, dan dengan anugerah dan pertolongan Tuhan yang sama saya boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian malam hari ini. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan, Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Tema kita malam hari ini adalah beroleh damai sejahtera dari Allah. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7 saya akan bacakan bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini, ayat yang ke-7 itu ayat favorit saya. Jadi itu menjadi salah satu ayat hafalan saya di dalam sepanjang kehidupan saya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan ketika saya merenungkan bagian ini kembali untuk yang kesekian kali, saya teringat kepada dua kata yang lain selain damai sejahtera, yaitu kata tenang atau ketenangan dan juga kebahagiaan atau bahagia. Jadi kalau kita berpikir secara lebih mendalam tentang tiga kata ini, tenang, bahagia, dan damai, lalu saya coba mendefinisikan, ini definisi saya ya Bapak Ibu sekalian. Bagi saya ketenangan itu adalah sebuah situasi, kondisi, tetapi juga ketenangan itu bisa menjadi sebuah karakter atau sikap. Misalnya Bapak Ibu sekalian, ketika melihat kemacetan di puncak berapa hari ini, 21 jam hanya untuk kembali dari villa di Kota Bunga ke Tangerang, waktu itu saya lihat di TikTok begitu ya. Kalau saya Bapak Ibu sekalian, sudah nggak tenang, sudah tidak bahagia, dan sudah tidak damai sejahtera begitu ya. Untung saya di rumah saja begitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, orang yang sama mengalami situasi itu tetap bisa tenang. Ada tuh yang nyatanya tidur-tiduran begitu ya. Malah gelar kasur di pinggir jalan, katanya ini pengalaman baru begitu ya. Itu ketenangan namanya Bapak Ibu sekalian. Makanya bisa menjadi bagian dalam karakter atau sikap dari seseorang. Kalau bahagia Bapak Ibu sekalian, bagi saya bahagia itu sesaat. Punya motor baru itu bahagia. Nggak lama tapi. Kenapa? Nanti sebentar keluar merek yang baru lagi. Oh, yang punya saya sudah usang jadinya. Saya pingin yang itu lagi begitu. Dan kadang-kadang bahagia itu bagi saya bergantung kepada sesuatu di luar kita. Artinya ada sesuatu yang terjadi di luar kita baru kita merasakan bahagia. Tetapi lain sekali dengan yang namanya damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, damai sejahtera bagi saya itu situasi dan kondisi yang melebihi yang namanya ketenangan, yang melebihi yang namanya kebahagiaan, yang bahkan bisa mempengaruhi perilaku kita. Dan ketika tadi saya sampai di parkiran di bawah, saya baca kembali materi khotbah, saya merasa bahwa kedamaian itu bahkan kita bisa bagikan kepada orang lain. Kalau kita merasa damai, orang di sekitar kita juga bisa merasa damai. Nah, Bapak Ibu sekalian, damai sejahtera itu tidak bergantung kepada situasi dan kondisi. Damai sejahtera tidak bisa didapatkan dengan usaha manusia ternyata. Karena damai sejahtera itu pemberian Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetapi damai sejahtera ini kadang-kadang diperlukan dalam kondisi-kondisi ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita mengalami kecemasan, ketika kita mengalami kekhawatiran. Misalnya Bapak Ibu sekalian, dalam contoh di dalam Alkitab, Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 mengatakan, ketika hari sudah malam, hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu.
Jadi ada satu keterkaitan yang erat ternyata antara damai sejahtera dengan sesuatu situasi yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang mencemaskan. Memang Bapak Ibu sekalian, takut, khawatir, cemas itu sesuatu hal yang wajar menurut saya begitu ya. Mengingat kelemahan, keterbatasan manusia. Tidak semua manusia bisa kendalikan, dan yang tidak bisa manusia kendalikan, kadang-kadang itu yang justru kita takutkan, yang kita khawatirkan, yang kita cemaskan. Kemarin Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya harus mengakui begitu ya, saya sempat membatalkan pelayanan malam ini kepada Los Stefanus di hari Minggu. Kenapa? Karena saya sakit Bapak Ibu sekalian. Jadi ceritanya kami pulang dari Sentul, satu keluarga semuanya demam, batuk, pilek, tes swab antigen semuanya negatif. Lalu saya bilang, nah terus ini apa begitu ya. Selasa siang Los Stefanus WA saya begitu ya. Saya tidak ceritakan kepada dia bahwa anak saya masih di rumah sakit, di Betsaida begitu, masih nginep begitu ya. Lalu Los Stefanus katakan, Los apakah bisa pelayanan? Saya bilang, saya masih demam dan batuk pilek sebenarnya, tetapi sudah lebih baik. Dan hari ini saya menjaga, merawat diri sangat baik, sehingga sangat baik lagi kondisinya Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika saya menerima pelayanan, saya bilang sama Tuhan begini waktu itu di mobil di jalan ke Betsaida, Tuhan boleh nggak kalau saya pelayanan nih ya, anak saya keluar dari rumah sakit. Itu Selasa siang Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Bagi saya takut, khawatir dan cemas. Saya tuh nggak bisa tenang kalau saya pelayanan, anak masih di rumah sakit. Anak saya umur 11 bulan Bapak Ibu sekalian, anak yang kedua. Lalu Tuhan kabulkan, sore itu dia boleh pulang. Padahal menurut istri harusnya nggak boleh pulang karena panasnya masih naik turun. Tapi dokternya bilang udah pulang aja Pak. Kecemasannya langsung turun, kekhawatirannya langsung turun, ketenangannya ada, kebahagiaannya datang. Tetapi yang lebih penting adalah kedamaiannya itu muncul Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, takut, khawatir, dan cemas itu wajar, tetapi kadang-kadang ketika firman Tuhan mengatakan jangan khawatir, bukan karena khawatirnya itu salah. Bukan, itu perasaan yang manusiawi dan normal karena kelemahan dan keterbatasan manusia. Tetapi yang menjadi salah adalah karena kekhawatiran itu bisa menyebabkan perilaku berdosa. Ini yang gak boleh sebenarnya. Kekhawatiran itu bisa menyebabkan perilaku yang berdosa, Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya apa lawan dari damai sejahtera? Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Itu membuat kita nggak damai sejahtera. Nah Bapak Ibu sekalian, kembali kepada topik, kita bukan membahas tentang ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, tetapi apa kata firman Tuhan tentang damai sejahtera ini? Ayat yang ke-7 tadi mengatakan dengan sangat jelas Bapak Ibu sekalian, saya coba flip back, begitu saya bahas ayat yang ke-7 dulu, baru ayat yang ke-6 nanti. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, damai sejahtera itu melampaui akal, pikiran, logika manusia. Ngomong-ngomong, pernah mengalami damai sejahtera ini Bapak Ibu sekalian? Kadang-kadang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Misalnya saya pernah mengalami yang pertama kali damai sejahtera itu ketika saya punya pengalaman bergumul dengan sesuatu Bapak Ibu sekalian. Ketika bergumul, berpikir tentang hal itu saja sudah menyesakkan dada. Pernah merasakan hal yang seperti itu? Ini berdoa itu nggak keluar, kata-katanya nggak bisa keluar maksudnya. Sampai-sampai saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan tolong boleh nggak saya merasakan damai sejahtera yang difirmankan di firman Tuhan itu loh. Lalu seketika saya tuh merasa seperti dipeluk. Itu malam hari, atau lebih tepatnya dini hari 2:30 pagi. Karena sudah 2 hari saya hampir nggak bisa tidur. Ini saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau 1 hari lagi saya nggak bisa tidur lagi, saya tuh bisa jadi orang yang berhalusinasi dan bisa lain ceritanya begitu. Boleh nggak saya mengalami yang namanya damai sejahtera itu? Maka seketika itu ada satu kehangatan yang luar biasa dan saya rasanya seperti dipeluk. Langsung semua anxiety itu, kekhawatiran, kecemasan itu luruh Bapak Ibu sekalian. Dan apa hasilnya? Saya bisa tidur dengan pulas. Bangunnya pun siang sekali begitu. Karena memang sudah hampir 2 hari nggak tidur Bapak Ibu sekalian. Itu melampaui akal logika pikiran. Kok bisa ya seperti itu? Masalahnya selesai nggak? Enggak, belum selesai masalahnya.
Tetapi Tuhan menenangkan, memberikan damai itu dengan sesuatu cara yang di luar nalar. Makanya saya berani katakan kalau bukti kehadiran Tuhan itu adalah dengan damai sejahtera. Kalau kita ingin merasakan Tuhan itu dekat, kita merasakan damai sejahtera, itu Tuhan bersama-sama dengan kita. Kenapa? Karena pengalaman itu. Karena pengalaman seperti dipeluk, kehangatan yang luar biasa, lalu meluruhkan segala hal yang saya rasakan, dan saya bisa tertidur pulas. Damai sejahtera bukan hanya melampaui segala akal, budi, pikiran kita, logika kita. Tetapi damai sejahtera itu tidak bergantung atau melampaui situasi dan kondisi. Sekalipun mungkin masalahnya belum selesai, tetapi tetap kita bisa merasakan damai sejahtera. Ini yang tidak bisa ditawarkan oleh ketenangan dan kebahagiaan. Kalau dalam konteks ketenangan dan kebahagiaan, bagaimana bisa tenang dan bahagia kalau masalahnya belum selesai? Tapi bagi damai sejahtera, sekalipun masalahnya itu belum selesai, kita tetap bisa merasakan damai sejahtera itu. Kenapa? Karena itu pemberian Tuhan. Itu sesuatu yang berasal dari Tuhan dan itu menjadi satu bukti bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada, dan Tuhan bersama dengan kita. Itu namanya damai sejahtera, Bapak Ibu sekalian. Dan damai sejahtera itu akan menjaga hati dan pikiran kita untuk tetap percaya kepada Kristus Yesus. Mungkin terjemahannya agak sedikit berbeda, Bapak Ibu sekalian. Di sini dikatakan bahwa damai sejahtera itu memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu betul. Karena ada beberapa perbedaan terjemahan. Tetapi juga bisa menjaga kita tetap percaya kepada Dia di dalam segala situasi dan kondisi yang kita alami. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya mendapatkan damai sejahtera itu. Kan tema kita beroleh damai sejahtera dari Allah. Bebiusen cara yang pertama, saya ambil dari ayat yang ke-6. Yang pertama adalah berdoa dan menyatakan apa yang kita inginkan. Ayat yang ke-6 tadi mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi khawatir, takut, dan cemas, firman Tuhan dari ayat yang ke-6 mengatakan, diawali dengan satu kalimat, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dan dalam kondisi yang khawatir, takut, cemas, menyatakan kepada Tuhan apa yang kita inginkan bukan sesuatu yang salah. Ingat peristiwa tentang Yesus di Taman Getsemani, Bapak Ibu sekalian. Kita baru saja melewati rangkaian ibadah Paskah, bukan? Dia mengatakan apa di Taman Getsemani? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini keinginannya Tuhan Yesus sebagai seorang manusia 100%, Tuhan 100%. Tetapi ketika dia tahu apa yang akan dia hadapi, cawan murka Allah itu bukan hanya sekedar penyalipan, Bapak Ibu sekalian, tetapi lebih dalam daripada itu adalah keterpisahan dari Bapa. Itu lebih mengerikan buat Tuhan. Karena selama di dalam kekekalan Allah Tritunggal itu tidak akan pernah terpisah dan tidak akan pernah bisa dipisahkan. Tetapi ketika di atas salib itu, satu-satunya relasi kesatuan Allah Tritunggal itu dipecahkan atau dipisahkan. Makanya Yesus berteriak apa? Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagi Yesus penderitaan fisik karena salib itu tidak lebih mengerikan dibandingkan dengan keterpisahannya dengan Bapa. Itu yang lebih mengerikan buat Yesus sebenarnya. Dan Bapak Ibu ketika dia melihat hal itu di dalam foreseen-nya dia tahu itu. Dia mengatakan, boleh enggak kalau itu lalu daripadaku. Tapi yang menarik adalah bukan seperti yang ku kehendaki, tetapi seperti yang engkau kehendaki. Makanya Bapak Ibu di dalam kondisi takut, khawatir, cemas itu, menyatakan keinginan kita kepada Tuhan bukan sesuatu hal yang salah, tetapi yang salah adalah ketika kita memaksakan kehendak, keinginan kita kepada Allah. Lalu pertanyaannya adalah sebenarnya apa kaitan doa dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan?
Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali. Ini penting sekali. Bapak Ibu sekalian, kaitan antara doa dengan damai sejahtera adalah begini. Di dalam doa, seharusnya bukan jawaban doa yang paling penting. Bukan itu. Tetapi bagaimana kedekatan kita, bagaimana relasi kita dengan Tuhan dibangun, itulah yang paling penting. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena damai sejahtera itu bukan kita rasakan ketika Tuhan menjawab doa kita atau menyelesaikan masalah kita. Tetapi damai sejahtera itu akan kita rasakan ketika kita merasa dekat dengan Dia. Ini yang kadang-kadang menjadi salah kaprah di dalam diri orang percaya. Yang menjadi fokus dari doanya adalah apa? Tuhan menjawab doa saya. Kalau Tuhan jawabannya A, saya punya plan B. Kalau Tuhan gak kabulkan, saya punya permintaan lain. Yang menjadi fokus di dalam doa orang percaya bukan membangun relasi dengan Allah Bapa yang akan mendapatkan damai sejahtera itu. Yang menjadi fokus di dalam diri orang percaya ketika berdoa adalah yang penting keinginan saya terpenuhi. Makanya 1000 kali orang percaya berdoa, bisa jadi dia tetap tidak merasa dekat dengan Tuhannya. Kenapa? Karena paradigmanya salah. Kalau kita mau merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan, bukan jawaban doa yang penting. Itu gak penting Bapak Ibu sekalian, serius. Yang penting adalah bagaimana saya membangun relasi saya dengan Tuhan. Itu yang lebih kekal, itu yang lebih everlasting, itu yang lebih sempurna, itu yang lebih memberikan kita damai sejahtera. Kalau kita berdoa, saya minta ini, Tuhan jawab, paling kita cuma bahagia doang Bapak Ibu sekalian. Seneng aja. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, sekalipun doa kita tidak dijawab, sekalipun jawaban doa Tuhan tidak seperti yang kita inginkan, kita tetap bisa merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kenapa? Karena kedekatan kita, relasi kita dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali. Di dalam doa seharusnya bukan jawaban doa yang paling penting. Tetapi bagaimana kita membangun relasi kita, kedekatan kita dengan Tuhan, itu yang akan membuat kita merasakan damai sejahtera. Masalahnya mungkin belum selesai, iya, nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah saya merasakan saya tidak sendirian, ada Tuhan bersama dengan saya bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan itu akan memberikan kita rasa damai yang luar biasa. Jauh melebihi kalau jawaban doa kita dikabulkan misalnya. Jauh melebihi kalau kita mendapatkan sesuatu yang dunia tawarkan misalnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, Mazmur 23 ayat yang keempat itu mengatakan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Pemahaman Allah beserta kita, Allah dekat dengan kita, itu yang memberikan damai sejahtera bagi kita. Bagaimana kita membangun kedekatan relasi kita dengan Tuhan? Ya dengan doa, Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, mari jadikan doa-doa kita itu sebagai momen membangun relasi kedekatan kita bersama dengan Tuhan. Karena itu yang membuat kita bisa merasakan damai sejahtera. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, damai sejahtera bukan hanya kita bisa rasakan ketika kita membangun relasi di dalam doa-doa kita bersama dengan Tuhan. Tetapi damai sejahtera juga kita bisa dapatkan dengan cara mengucap syukur. Ayat yang ke-6 tadi mengatakan apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pertanyaannya adalah mengapa mengucap syukur dapat membuat kita merasakan damai sejahtera? Bapak Ibu sekalian, seorang penafsir mengatakan bahwa mengucap syukur adalah langkah pertama yang perlu diambil untuk mengalihkan fokus kita dari apa yang membuat kita takut, khawatir, dan cemas kepada kebaikan Allah, karya Allah, anugerah Allah, pertolongan Allah dalam hidup kita. Coba kalau kita dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, sangat ketakutan, sangat cemas, Bapak Ibu sekalian. Pikiran kita, hidup kita seluruhnya dipenuhi oleh perasaan itu. Bagaimana cara keluar dari perasaan itu, Bapak Ibu sekalian? Mengucap syukur. Itu akan langsung menghilangkan fokus perhatian kita dari segala itu dan mengalihkan itu kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian,
Ini saya ambil langsung begitu dari seorang penafsir. Dia mengatakan demikian, bahwa mengucap syukur itu memberikan dampak kepada doa-doa kita. Dan yang paling penting adalah kalimat yang terakhir itu. Peace is the companion of thanksgiving. Damai sejahtera itu temannya ucapan syukur. Kalau saya mau melihat ini Bapak Ibu sekalian, mengucap syukur adalah langkah pertama untuk kita bisa merasakan damai sejahtera. Kenapa? Karena perhatian fokus kita dialihkan dari segala masalah kepada Allah. Ingat bagaimana kita bisa berfokus dan merasakan dekat dengan Allah kalau kita merasa kita punya masalah yang sangat besar yang belum kita bisa selesaikan, dan yang bisa kita lakukan adalah kita mengucap syukur dulu. Masalahnya mungkin belum selesai, tetapi itu menolong kita untuk langsung berpindah bahwa saya punya Tuhan yang baik dan saya punya Tuhan yang pernah menolong saya, berkarya di dalam hidup saya dengan anugerahnya dan dengan kasihnya. Saya percaya masalah ini pasti selesai. Makanya itu menjadi pijakan untuk benar-benar kita bisa merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, damai sejahtera dengan ucapan syukur itu seorang mengatakan tidak bisa dipisahkan. Seperti dua sisi mata uang koin yang saling berkaitan. Hanya kita melihat yang mana duluan. Yang mengucap syukur duluan atau yang damai sejahtera duluan. Tapi nggak bisa dipisahkan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, makanya 1 Tesalonika 5 ayat yang 18 mengatakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Termasuk mungkin ketika kita khawatir, ketika kita cemas, ketika kita takut Bapak Ibu sekalian. Mengucap syukurlah. Kenapa? Bukan karena kita mau positive thinking, Bapak Ibu sekalian, itu tuh enggak begitu. Tetapi karena kita punya Allah yang baik dan kita percaya Dia baik dan Dia berkuasa dan Dia akan melakukan kebaikan buat kita. Bahkan di dalam hal yang buruk pun Tuhan bisa ubah menjadi sebuah kebaikan, bukan? Contoh nyata Bapak Ibu sekalian, salib itu kan lambang kehinaan. Dulu nggak pernah ada tuh orang yang mau pakai aksesoris salib misalnya di zaman Romawi. Kenapa? Itu lambang penghukuman Bapak Ibu sekalian. Pada waktu saya praktek di Ambon Bapak Ibu sekalian, saya melihat orang-orang pakai kalung salib segede-gede gitu Bapak Ibu sekalian. Saya cuma tanya, apakah itu tidak berat begitu ya? Lalu mereka tato punggungnya itu gambarnya salib dan besar sekali, dan mereka bangga dengan telanjang mereka memperlihatkan tato itu. Sekarang Bapak Ibu sekalian kita bisa dengan sangat bangga pakai anting, kalung, aksesoris yang bergambar salib atau berwujud salib. Dulu tidak akan pernah ada yang pakai itu. Tapi itu bukti bahwa Tuhan bisa mengubah sesuatu hal yang buruk sekali, bisa menjadi sesuatu hal yang sangat baik sekali, dan di titik itulah kita bisa belajar mengucap syukur kepada Allah. Artinya adalah mungkin segala hal yang tidak baik yang kita alami hari ini, yang tidak nyaman yang kita alami hari ini, akan menjadi kebaikan di masa yang akan datang. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa Bapak Ibu sekalian? Untuk mendatangkan kebaikan, bukan? Bagi mereka yang percaya pada Dia. Makanya Bapak Ibu sekalian, hanya orang percaya, saya katakan ya, hanya orang percaya yang bisa mengucap syukur dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Bukan karena dia hebat, bukan. Tetapi karena ada Tuhan yang bersama dengan dia. Bapak Ibu sekalian, mari kita membangun relasi dekatan kita dengan Tuhan bukan hanya dengan doa permohonan. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian minta maaf. Isi doa kita itu semuanya permintaan dan permohonan, bukan. Kadang-kadang kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Sesekali jadwalkan doa hanya untuk mengucap syukur saja, tanpa meminta, tanpa memohon sesuatu daripada Tuhan. Dan itu akan merubah relasi kita dengan Tuhan. Saya bayangin Bapak Ibu sekalian, kalau saya punya anak, tiap kali ketemu sama saya, anak yang pertama itu usia 5 tahun, "Pah, minta ini."
minta itu, minta ini, minta itu. Kesel ya lama-lama sama dia. Tapi kalau misalnya dia datang sama saya, Bapak Ibu sekalian, dia berkata, thank you ya Pak, kemarin mainannya sudah dibeliin begitu ya. Thank you ya Pak karena sudah jagain Ebi dengan segala macam. Itu tuh akan lain, akan merasakan dekat Bapak Ibu sekalian. Dan mengucap syukur itu Bapak Ibu sekalian membuat kita merasa dekat dengan Tuhan. Dan ketika kita merasa dekat dengan Tuhan, maka damai sejahtera itu kita rasakan. Itu kaitan yang sangat erat antara mengucap syukur dengan damai sejahtera itu Bapak Ibu sekalian. Dan bagaimana kita mengawalinya? Berdoalah dengan permohonan boleh. Tapi jangan hanya semuanya permohonan. Dikatakan dengan ucapan syukur, itu tidak boleh lupa Bapak Ibu sekalian. Karena itulah yang membuat kita merasa dekat dengan Tuhan. Di tengah-tengah permasalahan pergumulan yang terjadi, dan ketika kita dekat dengan Tuhan, kita merasakan damai sejahteranya. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena malam hari ini Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk kami boleh belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami rindu di masa-masa yang tidak mudah ini, masa-masa pasca pandemi, ada banyak kesulitan yang mungkin masih kami hadapi. Kami boleh merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan, tolong kami, bagaimana kami membangun relasi kami dengan Engkau. Bagaimana doa-doa kami panjatkan kepada Tuhan. Bagaimana waktu-waktu kami berteduh di hadapan Tuhan boleh dipenuhi dengan ucapan syukur. Sekalipun mungkin ada pergumulan kesulitan, tetapi kami ingin belajar Tuhan untuk tidak melupakan kebaikan karya anugerah Tuhan di masa yang lalu. Karena itu akan menjadi kekuatan bagi kami dan mendorong kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.